semuanya, perkenalkan saya Felicia Hartono dari kelas 11 IPA 1 SMA Unggul Sakti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isomer. Apa itu isomer dan apa saja ya jenis-jenisnya? Mari kita simak video. Senyawa hidrokarbon dapat membentuk berbagai macam isomer. Dalam bahasa Yunani, isomer berasal dari kata iso yang artinya sama dan meros yang artinya bagian. Jadi, isomer dapat dikatakan sebagai senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur yang berbeda ataupun pengaturan yang berbeda dalam ruang. Isomer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu isomer struktur atau isomer konstitusional dan isomer ruang atau stereoisomer. Yang pertama, isomer struktur. Beberapa senyawa berisomer struktur apabila senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, tetapi dengan struktur molekul yang berbeda. Perbedaan struktur molekul dapat terjadi karena adanya perbedaan bentuk rantai, gugus fungsi, dan letak gugus fungsi atau substituen. Oleh karena itu, isomer struktur terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Kita masuk ke bagian isomer rantai atau kerangka. Adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi berbeda rantai induknya. Senyawa yang berisomer rantai adalah senyawa yang memiliki rumus molekul C4H10 yang terdapat pada N-butana dan 2-metilpropana. N-butana memiliki 4 atom C dan 10 atom H. Begitu juga dengan 2-metilpropana, memiliki 4 atom C dan 10 atom H. Maka syarat isomer rantai yang pertama yaitu harus mempunyai rumus molekul yang sama terbukti. Syarat yang kedua yaitu gugus fungsi yang sama juga terbukti. Syarat yang ketiga yaitu tetapi berbeda rantai induknya. Dalam hal ini panjang rantai induk. Nah, bisa kita lihat pada N-butana, rantai induknya terdiri dari 4 atom C berupa rantai lurus, sehingga dinamakan N-butana. Pada senyawa 2-metilpropana, dalam rantai induknya terdiri dari 3 atom C dengan satu cabang metil yang terdapat pada atom C nomor 2, sehingga dinamakan 2-metilpropana. Jika ini memiliki rantai utama yang terdiri dari 4 atom C dan ini terdiri dari 3 atom C, maka terbukti ya bahwa senyawa N-butana dan 2-metilpropana itu panjang rantai induknya berbeda. Dengan N-butana, panjang rantai induknya lebih panjang daripada 2-metilpropana. Kemudian, jenis kedua dari isomer struktur adalah isomer posisi. Isomer ini terjadi apabila senyawa-senyawa memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi dengan letak gugus fungsi yang berbeda. Contoh dari isomer posisi, di sini saya ambil isomer alkunan dengan senyawa butuna yang memiliki rumus molekul C4H6. Nah, ini adalah satu butuna dan ini adalah 2 butuna. Syaratnya disebut isomer posisi yang pertama adalah apabila senyawa memiliki rumus molekul yang sama. Pada satu butuna memiliki 4 atom C dan 6 atom H. Begitu juga dengan 2 butuna yang memiliki 4 atom C dan 6 atom H. Berarti terbukti ya syarat yang pertama itu benar. Syarat yang kedua yaitu memiliki gugus fungsi yang sama. Pada satu butuna memiliki gugus fungsi rangkap 3 sebanyak 1 buah. Dan pada 2 butuna memiliki gugus fungsi rangkap 3 juga sebanyak 1 buah. Maka kedua senyawa ini memiliki gugus fungsi yang sama. Syarat yang ketiga yaitu letak gugus fungsi atau posisi gugus fungsi yang berbeda. Pada senyawa satu butuna, letak gugus fungsinya rangkap 3-nya berada pada atom C nomor 1. 1, 2, 3, 4. Di sini letak rangkap 3-nya di atom C nomor 1. Sedangkan pada senyawa 2 butuna, letak rangkap 3-nya terdapat pada atom C nomor 2. 1, 2. Di sini letak gugus fungsi rangkap 3-nya. Jenis yang ketiga yaitu isomer gugus fungsi atau fungsional. Ini terjadi apabila senyawa memiliki rumus molekul yang sama tetapi dengan gugus fungsi yang berbeda. Untuk isomer gugus fungsi, saya mengambil senyawa dengan rumus molekul C4H6. Bisa berupa satu butuna yang berisomer gugus fungsi dengan 1,3 butadiena dan juga berisomer fungsi dengan siklobutena. Nah, syarat pertama yang terjadi apabila disebut sebagai gugus fungsi yaitu senyawa harus memiliki rumus molekul yang sama. Pada satu butuna terdiri dari 4 atom C dan juga 6 atom H. Pada 1,3 butadiena juga demikian, 4 atom C dan 6 atom H. Pada siklobutena juga terdapat 4 atom C dan 6 atom H. Maka syarat yang pertama terpenuhi ya. Lalu syarat yang kedua harus dengan gugus fungsi yang berbeda. Pada senyawa satu butuna itu terdapat senyawa rangkap 3 sebanyak 1 buah. Ya, rangkap inilah yang disebut dengan gugus fungsi. Lalu pada senyawa 1,3 butadiena terdapat gugus fungsi berupa rangkap 2. Rangkap 2 sebanyak 2 buah. Itu 2. Lalu pada senyawa siklobutena terdapat ikatan rangkap 2 sebanyak 1 buah dan membentuk rangkai tertutup. Untuk yang contoh kedua dari isomer gugus fungsi, saya mengambil senyawa propena yang berisomer gugus fungsi dengan siklopropana.
Kemudian ini adalah contoh struktur molekul untuk isomer geometri. Nah, ini adalah cis 2-butena, sedangkan ini adalah trans 2-butena. Syarat pertama disebut dengan isomer geometri adalah yang harus memiliki rumus molekul yang sama. Pada cis 2-butena terdiri dari 4 atom C dan 8 atom H. Begitu juga dengan trans 2-butena memiliki 4 atom C dan 8 atom H. Jadi terbukti ya syarat yang pertama itu benar. Lalu syarat yang kedua adalah terletak pada ruang atau geometri gugus yang berbeda. Nah, pada cis 2-butena karena atas bawahnya sama maka disebut cis, yaitu bagian belakang sama-sama CH3, bagian depan sama-sama atom H. Maka geometri dua gugus dalam posisi ruang yang sepihak, maka dinamakan cis 2-butena. Trans 2-butena ya artinya dua gugus dalam posisi ruang yang berseberangan atau menyilang. CH3 yang pertama ada di belakang, CH3 yang kedua ada di depan. Sedangkan atom H yang pertama ada di depan, atom H yang kedua ada di belakang. Jadi atas bawah tidak sama, yaitu mereka saling berseberangan, menyilang.